Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal akibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah, al malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, al mab'uusu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ucapan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kepada kita nikmatnya sehingga kita masih bisa melaksanakan perkuliahan di semester 6 ini meskipun secara virtual. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam tetap tercurahkan ke ruh junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berlapaskan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Nur Ahmad Satria MA selaku dosen pengampu mata kuliah Tarikh Tasri, dan tak luput juga rasa hormat kepada seluruh teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Halim Lubis dan rekan saya bernama Muhammad Abi Fauzan. Di sini kami membawakan ataupun menyampaikan tema tentang hukum Islam pada periode murajihin. Awal kemunculan murajihin dan gejala-gejala tasri pada masa ini setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, aktivitas ijtihad menjadi semacam tren keilmuan di kalangan para ulama. Keadaan ini bertujuan untuk mencari solusi atas problematika yang timbul di tengah-tengah masyarakat, di mana semakin berkembangnya zaman, maka masalah dan konflik menjadi semakin kompleks sehingga ijtihad menjadi urgent dan sangat dibutuhkan di kalangannya. Adapun faktor terhentinya ijtihad, yang pertama, terpecahnya daulah Islamiyah ke dalam beberapa kerajaan yang antara satu dan lainnya saling bermusuhan. Yang kedua, pada periode ini tokoh-tokoh fuqaha terpolarisasi dalam beberapa golongan. Masing-masing golongan membentuk menjadi aliran hukum tersendiri dan mempunyai hittah tersendiri pula. Dan yang ketiga, umat Islam mengabaikan sistem kekuasaan perundang-undangan, sementara di sisi lain mereka juga tidak mampu merumuskan peraturan yang bisa menjamin agar seseorang tidak ikut berijtihad kecuali yang memang ahli di bidangnya. Dan selanjutnya, nomor 4 ataupun yang terakhir, para ulama dilanda krisis moral yang menghambat mereka sehingga tidak bisa sampai pada level orang-orang yang melakukan ijtihad.
Adapun pembahasan selanjutnya, tingkatan ulama dalam mazhab. Para ulama itu dibagi ke dalam 5 tingkatan. Yang pertama, mujtahid mutlak. Bisa disebut juga mujtahid mustaqil, mujtahid independen. Jadi mujtahid mutlak ini biasa disebut mujtahid independen. Mujtahid di tingkat ini independen dalam usul, furu' dan metode ijtihad. Beliau tidak bernisbat pada siapapun dan tidak bertaklid kepada siapapun. Yang kedua, mujtahid muntasib. Tingkatannya di bawah mujtahid mutlak. Mujtahid dalam tingkatan ini memproduksi hukum memakai kaedah usul fikih. Mujtahid mutlak yang diikutinya tetapi tidak bertaklid pada imamnya, baik dalam hukum fikih maupun dalilnya. Adapun tingkatan yang ketiga, mujtahid mazhab. Bisa disebut juga mujtahid muqayyad. Mujtahid dalam tingkatan ini tidak mencapai derajat mujtahid mutlak dan tidak juga mujtahid muntasib, tetapi level keilmuannya mampu membuat memahami hakikat persoalan baru yang muncul dan sanggup menghukumi berdasarkan kaedah imam mazhabnya. Dan adapun tingkatan yang keempat, mujtahid fatwa wa tarjih. Berada di bawah mujtahid mazhab. Mujtahid dalam tingkatan ini tidak membiasakan diri dengan istinbat, memakai usul fikih imam mazhab. Hanya saja mereka menguasai pendapat mazhab, menguasai wujuh, menguasai taklid, mengetahui taklilatnya dan dalil-dalilnya. Dan adapun tingkatan yang kelima ataupun tingkatan yang terakhir adalah tingkatan hafiz mazhab. Hafiz mazhab ini disebut juga nakil mazhab. Perannya adalah menghafal mazhab, memahaminya, menukilnya, dan mengurai masalah-masalah pelik. Tumpuannya hanya pada nusus mazhab, baik nusus tersebut berasal dari imam mazhab, asbabul wujuh maupun mujtahid tarjih.
Mungkin cukup sekian dari saya. Adapun pembahasan selanjutnya, usaha yang dilakukan ulama pada masa taklid dan jumud akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Abi Fauzan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Usaha yang dilakukan ulama pada masa taklid dan jumud. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana kondisi ulama yang benar-benar dalam keadaan kondisi keterpakuan tekstual yang sangat mencekam dan kebuntuan terhadap ijtihad. Akan tetapi, kita juga tidak dapat menutup mata terhadap jasa-jasa mereka dalam menghimpun pemikiran-pemikiran fikih para imam sebagai suatu kekayaan khazanah fikih Islam. Nah, maka menghimpun, mentarjih berbagai riwayat, mencari kekuatan hukum, kemudian merumuskan dasar-dasar pijakan dan kaidah-kaidah usuliyah yang menjadi landasan ijtihad dan fatwa para imam. Sudah barang tentu mereka dihadapkan dengan diskusi, dialog, dan perdebatan di antara kalangan sendiri. Kegiatan seperti ini hasilnya dapat kita lihat hasil karya mereka berupa yang pertama itu ada hasyiyah. Nah, hasyiyah sebagai kata hasyiyah berarti anggota badan yang berada di dalam perut seperti limpa dan jantung. Juga dapat berarti bagian pinggir baju. Jika artinya digabungkan dengan kitab, berarti catatan yang ditulis menyangkut isi kitab tersebut. Dalam konteks fikih, istilah hasyiyah merupakan penjelasan yang lebih luas dari syarah. Pada umumnya, hasyiyah merupakan tangga penjelasan ilmiah kedua atas karya matan setelah syarah. Contohnya, kitab Al-Qorib karya Ibnu Al-Qasim Al-Ghuzzi yang merupakan syarah kitab Al-Ghoyah wa Taqrib yang diberikan catatan tambahan dan perluasan oleh Ibrahim Al-Bajuri dalam karyanya Hasyiyah Al-Bajuri. Ada juga hasyiyah di bidang tafsir seperti hasyiyah Syekh Ahmad As-Sawi Al-Maliki dan kitab tafsir karya dua ulama agung As-Suyuti dan Al-Mahali yang dikenal dengan hasyiyah As-Sawi ala tafsir al-Jalalain. Namun ada juga kitab hasyiyah sebagaimana yang dinamakan sendiri oleh penulisnya yang mensyarahkan kitab matan langsung tanpa melebihi syarahnya. Salah satu contohnya adalah karya Syekh Abdullah bin Fadl Syekh Asy-Syimawi atas kitab matan Al-Jurumiyah yang berjudul Hasyiyah Asy-Syimawi. Hasyiyah digunakan untuk menjelaskan lebih jauh materi yang terdapat di kitab matan dan kitab syarah. Biasanya persoalan-persoalan yang kurang transparan dalam matan dan syarah diperjelas lagi dalam karya yang disebut hasyiyah ini. Nah, terus yang kedua, syarah. Nah, syarah ini sebagai kata memiliki arti yang banyak, diantaranya memotong, menyingkap, membuka, memahami, menjelaskan, menafsirkan, dan memperluas. Nah, dalam istilah fikih, syarah bisa berarti penjelasan suatu istilah atau suatu kitab secara keseluruhan. Kitab syarah selalu dibarengi dengan teks asli atau matan dari kitab yang diulasnya. Contohnya, kitab Al-Majmu' karya An-Nawawi yang mensyarah kitab Al-Muhadzab karya Ibnu
karya Abu Ishaq Ash-Shirazi dan kitab Fathul Qarib karya Ibnu Qasim Al-Ghuzi yang merupakan syarah kitab Al-Ghaya wa Takrib karya Syekh Abu Syuja. Ada juga kitab Al-Kharij Al-Manzuhah Al-Waqid oleh Sayyid Muhammad bin Hashim bin Tahir atas Majmu'ah Al-Yawaqid karya Sayyid Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri. Munculnya syarah atas suatu kitab matan adalah bukti aktivitas ilmiah dan akademis di kalangan ulama pada masa lampau. Upaya syarah sangat dibutuhkan untuk menerjemahkan maksud penulis kitab matan bagi para pembacanya sehingga dapat memahami teks-teks tersebut. Tradisi syarah ini berkembang pesat setelah mapannya pembentukan mazhab fikih sekitar abad ketiga Hijriah atau 8 Masehi. Bahkan kegiatan syarah telah muncul di masa tabi'in ketika mereka melakukan syarah atas warisan karya yang ditinggalkan masa sahabat. Abu Zinad Abdullah bin Zakwan misalnya mensyarah kitab Al-Faraid yang ditulis Zaid bin Sabit. Matan dan syarah di bidang ilmu waris ini dinukil oleh Abu Bakar Ahmad Al-Baihaqi dalam kitabnya As. Yang selanjutnya pengaruh aliran dan sistem hukum pada masa taklid dan jumud. Setelah seorang ulama yang bernama Muhammad bin Jarir At-Tabari wafat pada tahun 531 Hijriah, tidak ditemukan lagi orang yang menyatakan dirinya sampai pada tingkatan mujtahid mustaqil baik dalam berfatwa maupun dalam mengistimbat hukum serta mengambil hukum-hukumnya dari Al-Quran dan Sunnah tanpa terikat dengan pemikiran salah seorang imam. Mereka menganggap bahwa kemampuannya tidak kuat untuk menggali ilmu dari Al-Quran dan Sunnah, serta mereka bukanlah ahlinya untuk melihat pada keduanya dan mengistimbat dari keduanya. Dalam diri mereka telah tumbuh benih-benih taklid sehingga mereka lebih bersandar pada fikih Abu Hanifah, Abu Malik, Syafi'i dan Ibnu Hambal dan yang lainnya yang mazhabnya terbesar ketika itu. Mereka membatasi dirinya pada ruang lingkup yang dijadikan pokok-pokok mazhab tersebut tanpa melampaui dan melihat dan melewati batasnya. Setiap mereka menetapi satu mazhab tertentu tanpa melampaui dan mengerahkan semua kekuatan dalam mendukung mazhab tersebut, baik secara global maupun secara rinci. Pada periode ini, orang cukup mempelajari kitab-kitab imam tertentu dan mempelajari cara-caranya melakukan istinbat hukum-hukum yang dibukukan tersebut. Dalam setiap mazhab, para ulama menyaring dan membuang pernyataan yang lemah dari imam mazhab mereka. Mereka juga mengklarifikasi narasi-narasi para pendiri mazhab mereka sesuai dengan keakuratannya. Oleh karena itu, karangan-karangan mereka tidak lebih dari ringkasan karangan sebelumnya atau penjelasan atau pengumpulan pendapat yang terpisah-pisah dalam berbagai kitab dengan keterlebihan dan melampaui batas dalam fanatik terhadap mazhab salaf ini. Mereka mendirikan benteng antara umat dengan nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Sebagai syariat itu menjadi tulisan-tulisan para fuqaha dan pendapat-pendapatnya, serta kesungguhan mereka hanya sampai pada memahami ucapan para imamnya atau menggali kaidah-kaidahnya. Secara ijtihad telah mereka lupakan
hingga selesai dengan penutupnya pintunya pada awal abad keempat. Pada periode ini, dari golongan ulama terdapat pula orang yang tidak kalah dengan imam-imam sebelumnya dalam pengetahuan tentang pokok-pokok syariat. Namun, mereka tidak cukup untuk berani muncul secara bebas seperti yang dirasakan oleh para pendahulunya yang mengikat dirinya dengan kekuatan sendiri serta menyelesaikan kesulitan-kesulitan dengan jalan ijtihad. Seperti Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini telah menyatakan dalam penyusunan kitab Al-Muhit, tidak mau terikat dengan satu mazhab dan mendasarkan pada nas-nas syara yang tidak terhitung serta menjauhi sikap fanatik mazhab. Ketika Al-Juwaini tersebut sampai kepada Al-Hafiz Abu Bakar Al-Baihaqi sebanyak 3 juz, lalu mengkritiknya tentang kelemahan hadis-hadis dan menjelaskan padanya bahwa yang mengambil hadis yang ada pada dirinya adalah Syafi'i, dan ketidaksukaannya terhadap hadis-hadis yang dikeluarkan Al-Juwaini dalam kitabnya adalah karena terdapat kecacatan dan karena terdapat kecacatan yang diketahuinya sebagai orang yang menekuni kreasi para ahli hadis. Ketika risalah Al-Baihaqi sampai pada Al-Juwaini, ia berkata, ini adalah keberkahan ilmu, dan ia mendoakan Al-Baihaqi serta ia menyempurnakan karangannya. Dari sini dapat Anda lihat bahwa Al-Juwaini berhenti berijtihad karena ia bukan tokoh dalam hadis. Padahal Imam Syafi'i sendiri bersandar dan pentahsinan hadis-hadis kepada ahli hadis yang dapat memutuskan dan membedakan antara hadis-hadis dan cacatnya. Nah, dari uraian di atas menunjukkan bahwa ijtihad pada masa itu tidak mati secara sekaligus, tetapi secara berangsur-angsur dengan semakin hilang ruh ijtihad dalam hati para ulama kala itu, hilangnya persatuan daerah-daerah Islam, dan semakin banyaknya perpecahan dalam tubuh.